Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Selamat menyaksikan. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Pada 1911, Soekarno pindah ke ELS yang setara dengan sekolah dasar yang khusus dipersiapkan untuk masuk ke HBS di Surabaya. Pada tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto, yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi nasional Indische Partij pada saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno hingga akhirnya lulus di tahun 1921. Soekarno kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung, dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Insinyur Soekarno sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jongjava cabang Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko atau bahasa Jawa yang kasar dalam rapat pleno tahunan Jongjava di Surabaya. Setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jongjava menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studi di Bandung pada tahun 1926. Yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesische Studi Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia, yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi PNI itulah, Soekarno beberapa kali ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila, yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung, hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia-Afrika yang merdeka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan hingga ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional.
Insinyur Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan memisahkan diri dari Soekarno tahun 1956. Selain itu, banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan nama G30 SPKI yang meluluhlantahkan masyarakat Indonesia saat itu. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sangar, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia. Soekarno wafat karena usianya sudah tua dan sering sakit-sakitan di Jakarta, tepatnya Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Sekian penjelasan mengenai biografi Insinyur Soekarno yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini.